Hem, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nabila. Welcome to my channel, friends, and enjoy my video. Let's go. It's tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu ya. Nama lengkapku Nabila Permata Budi. NIM-ku D73218058. Kampusku di UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sekarang lagi KKN nih, kelompok 194 fighting. Oke, friends, tahu nggak kita mau belajar apa? Yap, sesuai dengan judulnya, kita bakalan belajar gimana cara memanajemen stres. Nah, sebelumnya udah pada tahu nggak arti dari stres itu sendiri? Nih, Nabila kasih tahu ya. Jadi, tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Oke. Stres adalah bentuk dari tanggapan atau respon seseorang, baik secara fisik maupun secara mental, terhadap suatu perubahan di lingkungan yang dirasa mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Singkatnya, stres itu reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan tertentu. Tandanya apa sih, Bill? Seseorang yang sedang mengalami stres itu cukup akrab, friends, yaitu sakit kepala, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, asam lambungnya naik, mudah marah, mudah tersinggung, emosi yang tidak terkontrol, dan juga sensitif. Islam mengajarkan bahwa segala masalah yang ada itu punya jalan keluarnya sendiri, karena hal tersebut merupakan ujian yang diberikan oleh Allah. Bersikap lemah saat menghadapi ujian hidup adalah langkah yang tidak dibenarkan, friends, jadi nggak boleh dilakuin. Sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Di masa pandemi kayak gini nih, selain kondisi fisik yang menurun, kondisi mental masyarakat juga mengkhawatirkan. Bila jadi sedih deh. Nah, maka dari itu video kali ini Nabila mau bagiin tips bagaimana memanajemen stres menurut Islam di masa pandemi kayak gini, friends. Jadi simak sampai habis ya videonya. Salah satu cara untuk mengatasi stres adalah dengan menumbuhkan jiwa kita. Maksudnya gimana, Bil? Maksudnya itu menganggap pandemi sebagai suatu proses yang akan membuat kita berkembang dan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi menurut analisa, seseorang yang memiliki kualitas ibadah yang baik memiliki tingkat manajemen stres yang jauh lebih baik. Jadi, yuk kita tingkatin kualitas ibadah kita. Oke, masuk ke pembahasan kita. Gimana sih memanajemen stres menurut Islam? Jadi, Islam tuh punya cara mengatasi stres. Yang pertama itu mendasari niat dengan ikhlas. Segala sesuatu yang dilakukan itu niatkan mengharap ridha Allah semata aja, sehingga hasil yang diperoleh tidak membuat kita stres. Kita hanya mampu merencanakan dan mengusahakan aja, sedangkan Allah yang menentukan. Ikhlas itu menghadirkan ketenangan jiwa, friends. Jadi dapat menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat. Sholat merupakan media kita berkomunikasi kepada Allah. Lelah fisik, beban masalah, kestabilan emosi, dan masalah-masalah lainnya tidak akan mengganggu kita jika sholat dilakukan dengan khusyuk. Sholat merupakan obat untuk berbagai penyakit sekaligus penolong bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke, yang ketiga berzikir.
Zikir itu artinya mengingat Allah, tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati. Hadirkan Allah di setiap hela napas kita dengan berzikir. Dengan begitu, kita akan menjadi lebih tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Yang keempat tuh berdoa. Berdoa secara langsung kepada Allah tuh artinya kita sedang berbicara kepada Allah. Secara tidak langsung akan membuat hati kita jadi lebih lega gitu rasanya. Nah, berdoa itu tidak berkeluh kesah, bahkan menyalahkan Allah, tetapi berharap diberi kemudahan, kekuatan, dan ketabahan dalam menghadapi segala macam cobaan dengan langkah yang lebih optimis dalam melaluinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, stres, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami pikul. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Yang terakhir, tawakal. Stres itu lebih sering disebabkan oleh pikiran negatif dari manusia. Tawakal kepada Allah mengajarkan kita untuk selalu bersikap dan berpikiran positif. Orang yang tawakal adalah mereka yang sabar dan juga sadar untuk segera berserah diri kepada Allah, sehingga ia tidak akan cemas sekalipun menghadapi masalah hidup yang sulit dan tidak akan mudah stres tentunya. Tenang friends, videonya udah mau habis kok. Gimana nih tips-tipsnya? Cocok kan diterapin di masa pandemi ataupun enggak? Jadi nggak usah khawatir. Semoga menginspirasi ya. Sayang banget nih videonya udah mau habis. BTW, makasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day. Bye-bye. Annyeong. Okay, cut.